Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh syukur kepada Allah, kita hari ini boleh bersama-sama kita merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat kehidupan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kesempatan kami boleh pada pagi hari ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kau berikan pada kami hikmat, Kau berikan pada kami kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh mengerti dan kami boleh kuat dan mampu untuk melakukannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini, mencegah bencana. Firman-Nya terambil dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang kedua sampai yang ke-11. Fokus firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil pada ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, apakah engkau dan saya percaya bahwa Allah itu baik bahkan saat hidup ini tidak bersahabat? Johnny Yoder percaya bahwa Allah itu baik bahkan saat hidup tidak bersahabat. Johnny mengenal seorang wanita bernama Mary. Kisah hidup Mary menunjukkan bahwa Allah itu baik bahkan saat hidup tidak bersahabat. Pada hari pemakaman Mary, pendeta menceritakan kisah kehidupan Mary yang sangat mengesankan. Mary dikisahkan adalah seorang janda yang sangat miskin, tapi ia harus terus tinggal sendirian karena penyakit yang dideritanya di hari tua. Namun seperti sang pemazmur katakan, ia telah belajar untuk memuji Allah di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Selama bertahun-tahun ia telah belajar untuk menikmati setiap kebaikan Allah di dalam hidupnya dengan penuh ungkapan syukur. Kadangkala pendeta kemudian mengunjunginya di rumah. Penyakit yang ia derita membuatnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk berjalan dan membuka pintu. Karena itu sang pendeta akan menelepon dan juga memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan dan jam berapa ia akan sampai ke sana. Mary pun kemudian memulai perjalanannya yang lambat, melelahkan dan untuk membuka pintu dan sampai di sana tepat sebelum sang pendeta itu tiba. Dan Mary tak pernah lupa menyambut sang pendeta dengan kata-kata kemenangan ini. Allah itu baik. Mary adalah seorang yang telah mengecap dan juga melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena ia selalu berlindung kepada Tuhan. Fokus hidup Mary tidak hanya pada masalah dan juga seberapa besar kesulitan yang ia hadapi. Tetapi fokus hidup Mary adalah segala kebaikan Tuhan yang telah dan terus ia rasakan. Berdasarkan kisah hidup Mary dan kisah hidup orang-orang Kristen yang lain, Johnny Yoder melihat bahwa orang-orang yang paling sering menceritakan tentang kebaikan Tuhan ialah justru mereka yang biasanya paling banyak mengalami pencobaan hidup. Pada saat-saat sulit itu mereka berfokus pada anugerah dan rahmat Tuhan daripada masalah, dan dengan begitu mereka dapat mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, fokuslah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengar. Kami kembali diingatkan bahwa sekalipun perjalanan kehidupan kami tidak mudah, kami melewati begitu banyak hal yang sulit untuk kami hadapi. Namun kami melihat Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami tetap melihat bahwa Allah itu baik. Dan Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kami. Tapi rancangan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik, itulah yang selalu Engkau sediakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat tetap
mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang kami hadapi. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita daripada Bapa, hikmat yang daripada Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak berhenti dan juga terus-menerus hidup di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat tetap melihat betapa baiknya Tuhan itu, sekalipun di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kita hadapi. God bless you.